Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Apriliani. Aku dari kelas 11 Perawat 3. Di sini aku akan menceritakan kembali legenda Batu Suci. Jadi dahulu kala terdapat dua desa, yaitu Kamboy Rama dan Arempu. Kamboy Rama adalah tempat tinggal masyarakat di desa, dan Arempu adalah perkebunan sagu yang dimiliki Tuhan Iriwanawani dan juga pemilik Tipa. Saat Tipa dimainkan, semua masyarakat yang ada di desa tersebut akan berkumpul. Pada suatu hari, para gadis Kamboy mereka pergi ke perkebunan sagu untuk memotong sagu dan dijadikan bahan makanan mereka. Tapi lama-kelamaan pohon sagu pun mulai menipis, dan Dewa Iriwanawani pun mengetahuinya dan sangat marah. Lalu berkata, "Pergilah kalian dari sini. Jangan hanya memotongnya saja, tapi juga harus menaburnya." Masyarakat Kamboy ketakutan, dan mereka pun pergi ke pesisir pantai yang dinamai Randuayaipi. Namun, masih ada sepasang suami istri yang masih berada di desa tersebut yang bernama Irimiami dan Isorai. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Irimiami duduk di bawah pohon sambil bersandar ke pohon, tapi Isorai masih saja belum menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat, dan tertujulah pada batu besar tersebut. Lalu ia berkata, "Wah, sepertinya itu nyaman untuk diduduki." Tanpa berpikir panjang, Isorai pun duduk di batu tersebut. Tak lama kemudian ia berteriak, "Aduh, panas!" Dia berteriak sambil menangis. Sekali batu itu hampir saja membakar saja Isorai, berkata dengan panik dan menangis. Lalu terbangunlah Irimiami yang hampir saja tertidur lelap. Tapi mereka mendengar teriakan istrinya. Dia pun terbangun lalu berkata, "Kenapa sayang?" Lalu Isorai menjawab, Saya juga tidak tahu. Saat duduk di batu ini terasa sangat panas sekali." Sambil panik dan menangis, tak lama kemudian dengan keheranannya keluarlah asap dalam batu tersebut. Lalu Irimiami pun mencoba untuk duduk di atas batu tersebut lalu berkata, "Aduh, panas sekali," sambil berteriak, dan setelah itu rasa penasarannya pun semakin menjadi-jadi, dan mereka memutuskan untuk menguji batu tersebut. Lalu Irimiami berkata, Bagaimana kalau kita menaruh daging rusa ini di atas batu tersebut?" Dijawablah dengan Isorai, "Ayo." Dengan aroma yang lezat dari daging rusa tersebut, Irimiami pun berkata betapa lezatnya daging ini. Dengan bahagia, tapi mereka masih saja belum puas. Apa yang setelah mereka lakukan? Lalu setelah itu, mereka terus-terusan menguji batu tersebut. Lalu Isorai berkata, "Bagaimana kalau kita meletakkan bambu atau bambu, daun-daun, dan rumput-rumput di atas batu tersebut?" Dan Irimiami Lalu bagaimana dengan kayu ini? Teriak dari Isorai dengan ketidakpuasannya. Mereka terus saja masih menguji batu tersebut. Pada suatu hari yang cerah, mereka mengumpulkan lebih banyak rumput dan diletakkan di atas batu itu. Tak lama kemudian, terbakarlah dan sangat cepat menyebar ke tanaman yang ada di sekitar. Di situ pun Isorai lalu berkata, "Suamiku, bagaimana kamu telah membakar tempat ini?" Isorai dengan menangis dan ketakutan, "Ini adalah bencana besar dan kami tidak bisa berhenti." Lalu dijawab oleh Irimiami, Mari kita temui Dewa Iriwanawani untuk meminta bantuan." Sambil berlarian, "Dewa, tolonglah bantu kami untuk memadamkan api ini." Lalu dijawablah, "Ya, saya akan membantu kalian."
Tapi hentikanlah perbuatan kalian yang menyebabkan terjadinya ini. Baiklah, kami berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Namun mereka masih belum belajar dari kejadian sebelumnya. Mereka masih saja terus menguji batu tersebut sampai terjadilah kebakaran yang sangat besar dan tidak bisa berhenti selama 7 hari, selama 7 malam. Dan disitulah Irimiami dan istri yang sangat panik karena mereka tidak bisa memadamkannya. Saat itu mereka hanya bisa meminta bantuan pada dewa Iriwanawani. Akhirnya suara Tipa kembali muncul setelah sekian lamanya. Dan penduduk Randuayaipi pun mereka datang untuk menyaksikan kebakaran tersebut yang kembali berhasil dipadamkan oleh Dewa Iriwan.